pagi. Perkenalkan, nama saya Ivan Raditya Tanumiharja. Saya adalah Marketing Manager dan IT Product Manager dari Huawei Enterprise Business Group Indonesia. Hari ini saya akan mempresentasikan mengenai Network Infrastructure in New Normal. Pertama-tama, saya ingin sharing mengenai apa itu digital transformation dan bagaimana sejarahnya digital transformation itu ada. Pertama-tama, digital transformation versi 1.0 kita memfokuskan yang namanya adalah IT at scale. IT at scale ini kita pertamanya melihat bahwa inovasi itu didorong oleh internet, oleh enterprise, oleh retail. Jadi contohnya salah satunya kita fokus pertamanya awal-awal ke legacy core business. Jadi ini transformasi itu didorong awalnya itu adalah dari bisnis secara tradisional. Bisnis secara tradisional ini dulu-dulunya IT itu misalkan tadinya dari internet, dari kebutuhan, saya butuh connectivity nih. Kemudian seiring perjalanan, dimulai dari beberapa tahun yang lalu, kita mulai dengan yang namanya digital transformation versi 2.0. Pada versi 2.0 ini dibutuhkan yang namanya innovation at scale. Pada saat digital transformasi versi 2.0 ini dibutuhkan yang namanya inovasi yang sangat-sangat masif. Contohnya di industri manufacturing, di industri finance, transport, healthcare dibutuhkan transformasi yang benar-benar dalam kondisi yang sangat masif. Contohnya di lingkungan manufacture sekarang kita mulai banyak yang namanya industri versi 4.0 di mana penggunaan AI, penggunaan robot itu banyak sekali di dalam pabrik. Penggunaan artificial intelligence di dalam finance itu pun sangat banyak. Misalkan para hadirin melihat yang namanya pinjaman secara online sekarang, itu bukan analisisnya, itu bukan saja digunakan untuk melihat credit rating. Credit rating itu dilihat bukan oleh manusia lagi, tetapi dilihat oleh yang namanya artificial intelligence, dilihat oleh yang namanya mesin. Jadi pada misalkan kita ajukan yang namanya pinjaman online, yang analisa itu bukan manusia lagi, tapi dibantu oleh komputer, dibantu oleh artificial intelligence. Kita sekarang sudah ada di dalam fase digital transformasi versi 2.0 ini, di mana inovasinya sekarang benar-benar besar. Kita sangat umum sekali melihat yang namanya seperti menggunakan pemesanan makanan menggunakan online, kita menggunakan yang namanya ride hailing menggunakan online, di mana beberapa tahun yang lalu pakai ojek yang namanya online itu kita nggak kepikiran sama sekali. Tapi saat ini menggunakan ojek online, pesan makanan secara online itu udah umum sekali. Itu kita udah dalam fase digital transformasi versi 2.0. Sekarang bayangkan yang namanya digital transformation versi 3 tuh kayak apa? Prediksi Huawei, mulai dari 3-4 tahun mulai dari sekarang, digital transformation versi 3 ini, penggunaan AI benar-benar masif. Contohnya, kalau misalnya para hadirin melihat yang namanya misalnya manufacture motor, manufacture mobil, dulunya itu banyak masih menggunakan tangan, masih menggunakan robot, kemudian ada orang yang ngecek di ujungnya, ini motor atau mobil ini berfungsi dengan baik nggak sih? Itu masa yang ada sekarang digital transformasi versi 2. Tapi start dari 3 atau 4 tahun lagi digital transformasi versi 3 itu kita akan mulai melihat yang namanya artificial intelligence itu menggantikan peran manusia. Jadi kalau kita melihat nanti mungkin anak kita atau even kita melihat dalam umur kita juga kita melihat 4-5 tahun dari sekarang, kita akan melihat yang namanya artificial intelligence itu akan mulai umum sekali ada di dalam masyarakat. Ini adalah new era, jadi kalau misalnya sebelum-sebelumnya kita biasa melihat yang namanya industri versi 4.0, kita akan mulai melihat tren yang namanya the next generation digital transformation. Kalau kita melihat, apa sih sebenarnya yang jadi infrastruktur utamanya, core-nya di digital transformasi versi 2.0 ini? Nomor 1, core-nya, basic-nya itu adalah network, jaringan. Di mana network ini kita bisa bagi menjadi 3. Ada yang namanya core, ada yang namanya edge, dan ada yang namanya cloud.
Ini masing-masing, network ini, edge, core, maupun cloud, ini adalah 3 hal yang kita lihat bisa berbeda sama sekali. Nah, kalau kita melihat, core ini kayak apa sih? Apa sih yang fungsinya di dalam core network ini? Nomor 1 adalah gimana caranya kita komunikasi antar dari people ke people, komunikasi dari mesin ke mesin, atau mesin ke people, gimana caranya itu komunikasinya secepat mungkin. Karena kalau yang namanya core network, ibaratnya kalau kita ngomong analogi ini, analogi jalan dan jalan tol, core nih ibaratnya kayak jalan tol yang menghubungkan antar kota, yang menghubungkan antar daerah. Jangan sampai yang namanya core network ini macet. Bayangkan aja kalau misalnya di jalan tol macet, apa yang terjadi? Itu pasti merembet tuh ke jalan-jalan yang lainnya, jalan-jalan yang lebih kecil lainnya. Nah, kalau tadi saya ngomong soal core network yang kayak jalan tol ini, terus apa ini edge network? Edge network ini adalah jalanan arteri, jalan yang lebih kecil lagi. Di mana jalanan yang lebih kecil lagi ini, edge ini penting pada saat interaksi dari laptop, dari device, dari user, itu masuknya ke edge. Masuknya, jadi kalau kita keluar dari rumah, nggak mungkin dong kita keluar dari rumah langsung masuk jalan tol. Kita keluar dari rumah biasanya masuk dulu ke yang namanya jalan kompleks, kemudian dari jalan kompleks mulai ke jalan raya, kemudian ke jalan arteri, dan seterusnya baru kita masuk ke tol, baru masuk ke core. Itu edge. Yang terakhir tuh adalah yang namanya cloud network. Tidak bisa dibungkiri bahwa cloud network ini adalah salah satu tren yang kita mungkin mulai melihat dalam beberapa tahun terakhir ini. Cloud network ini sendiri, kalau kita lihat, pentingnya, kenapa sama pentingnya dengan core? Karena sekarang mulai banyak aplikasi, mulai banyak yang namanya software, itu ada di cloud semua. Sekarang, percaya nggak kalau saya bilang bahwa semua orang dari kita itu sudah menggunakan cloud? Kalau misalnya saya bilang 10 tahun yang lalu, Pak, percaya nggak sih kalau kita bisa pakai cloud di kehidupan sehari-hari? Mungkin dari Bapak dan Ibu mungkin akan bilang, nggak mungkin itu. Ada yang namanya pakai cloud network untuk sehari-hari. Kalau sekarang kita melihat cloud itu udah umum sekali. Bapak dan Ibu biasa menggunakan cloud. Mungkin secara Bapak dan Ibu nggak sadar sekalipun, Bapak dan Ibu sudah menggunakan cloud. Contohnya apa sih cloud itu? Bapak dan Ibu pasti punya sosial media kan? Facebook, Twitter, Instagram, itu contoh-contoh penggunaan cloud. Itu yang di kehidupan sehari-hari kita. Terus Bapak dan Ibu juga menggunakan yang namanya pesan order makanan secara online atau ojek online. Itu semua berbasiskan cloud. Coba bayangkan. Sekarang kan hari gini kita terbiasa dengan menggunakan yang namanya cloud network. Bayangkan kalau cloud network ini tiba-tiba nggak stabil, tiba-tiba ada masalah. Yang biasanya kita setiap pagi, ayolah kita kalau mau berangkat kantor, kita pesan ojek online. Makan siang, kita pesan aja itu. Pesan order makanan online itu dari ojek online yang sama itu. Bayangkan kalau itu tiba-tiba bermasalah, tiba-tiba nggak ada. Itu bakal menyebabkan masalah yang sangat besar. Makanya saya bilang bahwa network ini itu adalah segitiga. Yang pertama itu adalah core, yang kedua adalah edge, yang ketiga adalah cloud. Ini ketiganya sekarang sama pentingnya dalam digital transformasi versi 2.0. Network ini sendiri, jaringan ini sendiri, selain punya core, kemudian edge, dan cloud, butuh 3 capability, butuh 3 kemampuan untuk bisa menunjang yang namanya kestabilan jaringan ini. Apa aja sih 3 hal ini? Yang pertama adalah always on connectivity. Bandwidth-nya harus sangat besar sekali, gigabit minimal. Kenapa sih connectivity ini penting? Bayangkan, sekarang saya tanya aja sama Bapak dan Ibu. Ada nggak sih Bapak dan Ibu yang misalkan bilang, saya bisa hidup 1 bulan tanpa handphone? Saya cukup yakin, kalau 10 tahun yang lalu kita tanya, mungkin dari Bapak dan Ibu yang bilang, iya, saya masih bisa hidup tanpa handphone. Sekarang, nggak ada lagi orang yang nggak bisa hidup tanpa handphone. Sangat umum sekali, kita bangun tidur. Kalau dulu ada lagu, bangun tidurku terus mandi kan? Salah. Sekarang lagunya kita ganti dengan bangun tidurku terus buka handphone. Itu sangat umum sekali, bukan cuma di generasi kita, tapi juga di generasi yang lebih muda daripada kita, atau even di generasi yang lebih tua daripada kita. Connectivity is number 1. Core capability. Yang kedua adalah granular experience untuk digital applications.
kita maunya kalau buka aplikasi, itu maunya, saya buka nih aplikasi ojek online, langsung kebuka, langsung connect. Saya mau pada saat order ojek ini, order makanan ini, saya maunya itu langsung dapat drivernya, langsung restorannya bisa respon order saya, dan langsung saya mau makanan itu dibuat. Saya kepengen banget tuh. Experience itu penting banget. Granular experience itu penting banget untuk digital applications. Kan kita juga merasa juga ya, pada saat kita buka laptop, terus kita buka website, kita ngeliat, wah ini kok website lambat banget ya. Saya benar-benar nggak suka banget nih. Bukan cuma mati nyala doang, tapi sekarang kita menginginkan bahwa pada saat kita buka website, kita maunya langsung kebuka itu websitenya. Itu capability yang kedua yang terpenting. Yang ketiga adalah, kalau kita sebagai tim IT, kita kepengennya yang namanya network policy deployment, adjustment, itu semua dilakukan dengan sangat mudah. Jadi kita ingin menggunakan yang namanya network di IT, kita ingin monitoring, kita ingin operation, kita maunya semudah mungkin. Jadi sama sekali kita nggak mau ada yang namanya, saya mau manage network, tapi susah banget nih, harus colok-colok kabel. Kalau mau manage network, susah banget nih. Saya perlu masuk ke dalam CLI, masuk ke dalam telnet. Ini yang penting. Buat kita sebagai pengguna, network ini penting buat kita sebagai pengguna, maupun kita sebagai tim IT yang akan memanage network ini. Selanjutnya adalah untuk yang namanya di lingkungan campus network, atau mungkin Bapak dan Ibu familiar dengan namanya local LAN network. Local LAN network ini adalah buat kita yang di IT, ini adalah jantungnya ini. Jantung di mana para user kita connect. Trennya, kalau kita melihat dalam 5 tahun terakhir, dalam 10 tahun terakhir, kita melihat yang namanya wired and wireless convergence. Jadi kita nggak peduli end user kita mau menggunakan wired, menggunakan wireless, menggunakan kabel, kita nggak peduli. Kita mau semuanya, user kita pada saat mau melakukan koneksi, mereka bisa mau pakai kabel, mau pakai wifi, bisa, nggak masalah. Itu tren yang kemarin, tren dalam 8-10 tahun terakhir. Jadi kita melihat yang namanya wired and wireless. Kalau melihat dari segi architecture, sebenarnya kita lihat, ini deployment-nya ini masih terpisah nih. Kita masih mikiran deployment yang namanya deployment branch, deployment yang namanya deployment kantor pusat atau headquarter. Kita masih melihat architecture-nya seperti itu. Secara experience sendiri, kita masih melihat, saya pengen prioritasin bandwidth buat user saya nih yang ada di branch. Saya mau prioritasin bandwidth untuk user saya yang ada di lingkungan headquarter, di lingkungan kantor pusat. Melihatnya masih seperti itu, polisinya juga, experience-nya. Dari sisi teknologinya juga, infrastrukturnya sendiri, mungkin Bapak dan Ibu selama ini familiar dengan yang namanya teknologi Wi-Fi network, yaitu Wi-Fi generasi keempat ataupun Wi-Fi generasi kelima, di mana kecepatannya itu masih terbatas di 100 Mbps, 300 Mbps, Wi-Fi 802.11n, Wi-Fi 802.11ac. Trennya sekarang dalam 1-2 tahun terakhir ini, kita sudah masuk ke dalam yang namanya Cloud Campus versi 1.0. Di Huawei sendiri, kami sudah launch dalam 3-4 tahun terakhir ini Cloud Campus versi 1.0, kita mikirnya bukan cuma dari apakah koneksi menggunakan Wi-Fi atau koneksi menggunakan kabel lagi, tapi kita mulai masuk ke dalam namanya policy centric. Koneksi policy centric ini sebenarnya sangat menarik. Kenapa? Kita melihatnya itu adalah siapa sih yang connect nomor 1. Device apa sih yang dipakai. Kalau kita udah tahu what, kita udah tahu who, berikutnya kita bisa apply. Oke, karena end user kita yang connect ini menggunakan device mobile phone dan usernya ini adalah kebetulan adalah director level, owner, atau managerial level ke atas, kita perlu kasih policy yang lebih tinggi. Ini adalah tren yang namanya policy centric. Tren ini, policy centric ini menggunakan semuanya QoS-nya itu adalah berdasarkan aplikasi. Policy-nya sendiri sudah mulai bergerak ke dalam software defined network. Kalau dilihat, mungkin Bapak dan Ibu mungkin sudah menggunakan dalam network Bapak dan Ibu sekarang. Beberapa customer kami, Huawei pun juga sudah masuk ke dalam namanya software defined network di lingkungan campus LAN. Teknologinya, Wi-Fi-nya sendiri sudah mulai masuk ke dalam Wi-Fi generasi kelima, Wave 2. Di mana speed-nya itu udah masih hampir 1 Gbps, hampir 1 Giga.
Kemudian kita mulai masuk di tahun 2020 ini menggunakan yang namanya Cloud Campus versi 2.0. Di mana arsitekturnya sendiri kita udah mulai bergerak ke dalam namanya Single ADN Management Platform. Experience-nya sendiri kita sudah masuk ke dalam namanya CSON, kita sudah masuk ke dalam namanya KQI, self-guarantee juga, dan kita semua polisinya sudah menggunakan yang namanya AI powered, mulai menggunakan yang namanya intent-driven networking. Teknologinya pun sekarang sudah menggunakan Wi-Fi generasi ke-6, di mana speed-nya, bayangkan saja ini, speed-nya 10 Gbps. Kalau Bapak dan Ibu familiar dengan yang namanya kabel UTP, itu hanya menggunakan speed-nya 1 giga, ini sekarang ada Wi-Fi yang kecepatannya 10 giga, 10 kali lebih cepat daripada kabel. Coba bayangkan. Kalau mungkin beberapa tahun yang lalu kita biasa melihat Wi-Fi itu lebih lambat. Kalau menggunakan Wi-Fi itu lebih lambat daripada pakai kabel. Sekarang di tahun 2020 ini Huawei pun juga baru mengeluarkan teknologi Wi-Fi generasi ke-6 yang speednya 10 kali lebih cepat daripada kabel. Pertanyaannya adalah kenapa sih masih pakai kabel sekarang? Kenapa sih Bapak dan Ibu masih menggunakan teknologi yang sebelumnya? Kalau sekarang sudah hadir yang namanya teknologi Wi-Fi generasi ke-6. Cloud Campus versi 2.0 sekalipun, teknologi yang baru dari Huawei ini, sebenarnya ini adalah jalan untuk enterprise Bapak dan Ibu untuk masuk ke dalam namanya Intelligent Gigabit Wireless Era. Jadi kalau sebelumnya itu speed Wi-Fi itu lebih lambat daripada yang namanya kabel, sekarang speed Wi-Fi itu jauh lebih cepat daripada kabel. Apa aja sih keunggulannya? Nomor satu adalah teknologi Huawei Cloud Campus ini, nomor satu adalah kapasitinya sangat-sangat besar menggunakan Wi-Fi generasi ke-6. Speednya 10 giga. S yang pertama, super capacity. Yang kedua, Intelligent Experience. Kami di Huawei, kami mulai menggunakan yang namanya AI powered untuk melakukan yang namanya analisa sistem. Jadi AI kami, artificial intelligence kami, itu mulai masuk ke dalam era di mana itu bukan cuma sekedar gimmick, oh ada AI-nya, bukan. Jadi AI-nya bisa bantu Bapak dan Ibu untuk melakukan troubleshooting, bisa bantu Bapak dan Ibu untuk melakukan day-to-day, operasional, bukan cuma di sisinya server, tapi juga di sisinya jaringan. Gunanya apa sih? Untuk memastikan bahwa kualitas jaringannya ini the best, terbaik untuk setiap user, untuk setiap aplikasi. Huruf A yang terakhir nih, autonomous driving. Jadi teknologi Huawei ini kita punya yang namanya one stop full life cycle network automation. Jadi kalau misalkan ada masalah, kalau misalnya ada yang namanya deployment ini sekarang semuanya sudah menggunakan otomasi. Jadi kalau dulu deploy itu yang namanya deployment network itu biasanya masuk ke dalam jaringan kemudian secara manual. Kalau sekarang udah enggak. Sekarang yang namanya deployment network automation itu sekarang sudah hampir fully automated menggunakan yang namanya AI. Selanjutnya adalah untuk super capacity, saya ingin deep dive sedikit masuk ke dalamnya. Tadi saya cerita bahwa bandwidth ini besar banget. Tepatnya itu adalah 10,75 Gbps, 10,75 Gbps, 10 kali lipat lebih kencang daripada kabel. Gimana sih cara bisa mencapai speed 10 giga ini? Nomor satu adalah antenanya jumlahnya banyak sekali. Antenanya jumlahnya ada 16 antena transmit, 16 receive. Jadi kalau Bapak dan Ibu pernah jalan-jalan ke mall, ngelihat, oh antenanya ini ada banyak nih. Ngelihat access point, antenanya kayak kaki laba-laba tuh ada 4. Bayangkan, ini antenanya ada 16. Banyak banget jumlah antenanya. Tapi tenang, Huawei kami nggak prefer tuh punya antena sampai 16 banyak itu. Kalau Bapak dan Ibu melihat di tengah-tengah, produk kami, R-Engine 8760, itu menggunakan internal antena. Jadi don't worry, Bapak dan Ibu, kalau ada yang trauma dengan laba-laba, don't worry, kita nggak ada yang kayak antena dengan kaki laba-laba seperti itu. Jadi kalau melihat dari performance untuk per usernya sendiri, compare dengan Wi-Fi generasi sebelumnya, per user itu bisa achieve 1,6 Gbps. Ini adalah real world test menggunakan laptop, menggunakan mobile phone juga. Ini adalah real world test, 2 kali lipat lebih cepat daripada sebelumnya. Bayangkan, kalau Bapak dan Ibu biasanya sebelumnya nonton download film HD, Full HD biasanya sekitar 2 menit,
sekarang download film Full HD itu bisa hanya dengan 1 menit saja, 2 kali lipat lebih cepat. Dan kami di Huawei sendiri, kami menggunakan yang namanya IoT, Internet of Things module. Jadi kita menambahkan yang namanya 4-in-1 IoT module. Itu ada tambahan IoT module built-in di dalam access point-nya. Jumlah IoT capacity-nya sendiri itu meningkat dari 2 mode menjadi 4 mode. Kalau kita melihat sendiri, kampus network ini sebenarnya yang tadi saya cerita Wi-Fi itu sebenarnya hanyalah ujungnya doang. Kalau misalnya Bapak dan Ibu melihat, saya masih butuh kabel ini. Kalau masih ada butuh kabel, gimana? Yes, kita masih punya yang namanya multi-gigabit switch Cloud Engine S5732H. Kalau dulu, tahun-tahun sebelumnya, Bapak dan Ibu mungkin melihat, kecepatannya kabel itu 10 mega, 100 mega, 1000 mega, atau biasa disebut di market itu 10-100 ribu. Atau kalaupun loncat dari 1000 mega, 1 giga ini loncatnya biasanya ke 10 giga. Nah, kita di Huawei, kita punya teknologi baru namanya multi-gig. Multi-gig ini capable untuk deliver bukan cuma 1 giga atau 10 giga, tapi kita punya teknologi di tengahnya. 2,5 giga, 5 giga. Ini adalah teknologi baru yang baru saja kami launch di tahun 2020 ini, multi-gig ini, untuk koneksi ke arah user atau ke arah smartboard, server, even ke access point sendiri. Ini adalah beberapa teknologi switch yang ada di dalam campus network penawaran dari Huawei. Di campus network Huawei sendiri, kita punya yang namanya teknologi lossless experience untuk campus LAN network. Jadi yang pertama adalah coverage experience. Ini untuk kalau kita lagi ngomongin mengenai teknologi Wi-Fi. Bapak dan Ibu pernah nggak sih kalau coba connect ke sinyal Wi-Fi, terus tiba-tiba ngelihat, aduh, kok ini ternyata cuma 1 bar, cuma 2 bar, cuma 3 bar. Kok saya nggak bisa dapat sih 5 bar pas lagi connect ke Wi-Fi. Kemudian pas lagi jalan lagi nih, kita connect pakai smartphone, pakai tablet, kemudian kita jalan muter-muter. Kok yang tadinya sinyal Wi-Fi saya bagus 5 bar, kok sekarang sinyalnya cuma jadi 4 bar doang ya? Terus saya jalan lebih jauh, kok turun dari 3, 2, 1, terus sampai nggak dapet. Di Huawei sendiri kita punya teknologi, namanya teknologi smart antenna. Tujuannya buat apa sih? Buat memperluas coverage. Jadi, hopefully dengan teknologi smart antenna ini, kita bisa dapatkan sinyal Wi-Fi 20% lebih baik coverage-nya daripada sebelumnya. Teknologi yang kedua adalah high density experience. Bapak dan Ibu pernah nggak sih connect ke sinyal Wi-Fi, terus tiba-tiba ngelihat, kok saya nggak bisa connect ya? Itu karena sekeliling ini udah pada banyak Wi-Fi yang connect lainnya, kok saya susah ya untuk connect ya. Itu adalah soal high density experience. Nah, dengan teknologi Huawei Wi-Fi generasi ke-6 ini di teknologi campus network, kita bisa melihat bahwa Wi-Fi Huawei ini itu bisa menambahkan jumlah kapasitas dari user. Yang ketiga, kalau tadi coverage-nya udah bagus, kita udah ngelihat juga density usernya juga lebih banyak. Yang ketiga adalah application experience-nya. Kita ingin bahwa user kita yang mengakses Wi-Fi itu mendapatkan experience yang the best. Kita kalau buka website, kalau buka aplikasi, itu langsung kebuka aplikasinya. Jadi kita baru ketik www.google.com. Baru aja tuh tombol enter dipencet, udah kebuka langsung. Itu adalah salah satu tujuan kenapa kami improve teknologi Huawei Wi-Fi 6 di lingkungan LAN network. Yang berikutnya adalah roaming stability. Roaming stability ini penting sekali, especially di tempat-tempat di mana skenario-nya dibutuhkan usernya itu perlu jalan ke kiri ke kanan. Kemudian kita perlu menggunakan Wi-Fi di semua area. Ini sangat penting sekali roaming stability ini. Jangan sampai pada saat end user kita pindah nih dari satu meja ke meja lain, dari ruangan ke ruangan lain, tiba-tiba ada paket loss, tiba-tiba Wi-Fi-nya putus. Wah, itu benar-benar nightmare buat kita nih yang di tim IT. Roaming stability itu penting. Yang kedua adalah upgrade stability. Jadi percuma juga nih kalau misalkan tiba-tiba keluar software baru nih dari Huawei, kemudian kita menyarankan untuk semua customer kami, Bapak dan Ibu bisa upgrade loh. Kemudian pada saat upgrade tiba-tiba ada masalah atau upgrade-nya tiba-tiba perlu dilakukan pas lagi jam siang hari. Kemudian Bapak dan Ibu bilang, sorry ya, para end user, kita matikan dulu Wi-Fi networknya selama 2 jam. Itu benar-benar sama sekali nggak bisa diterima oleh end user kita. So, di Huawei kita punya teknologi yang namanya in-service upgrade untuk di lingkungan Wi-Fi. Pada saat upgrade software, sama sekali nggak ada yang namanya masalah pada saat
Wi-Fi-nya itu dijalankan. Yang terakhir adalah zero weight switching. Jadi kita menggunakan yang namanya cell switching technology, di mana kalau misalnya ada masalah, di mana ada problem, kita bisa jalankan semuanya di lingkungan network ini sendiri. Selanjutnya adalah Huawei, kita punya namanya iMaster NCE Campus. Ini adalah satu platform kami yang terbaru, iMaster NCE ini. Ini adalah sebenarnya Bapak dan Ibu beli satu platform, dapat 4. Apa aja sih 4 ini? Yang pertama adalah Policy and Analytics Server. Jadi ini Policy dan Analytics ini, kalau tadi saya cerita tentang Artificial Intelligence, ini yang Bapak dan Ibu dapatkan. Yang kedua apa sih? Yang kedua adalah Authentication Server, AAA Server. Jadi kalau Bapak dan Ibu mungkin masih melihat, saya mau autentikasi dong, masih mau menggunakan username and password untuk join ke lingkungan network, menggunakan Wi-Fi, menggunakan kabel, ini jadi AAA Server juga. Yang ketiga, iMaster NCE Campus ini bisa menjadi SD-WAN controller. Jadi kalau Bapak dan Ibu someday menggunakan yang teknologi namanya SD-WAN controller ini ada dalam satu platform yang sama, iMaster NCE. Yang keempat adalah security management. Jadi kalau Bapak dan Ibu mungkin ingin melihat, saya ingin manage, saya ingin operate semua bukan cuma jaringan, tapi juga include barengan juga dengan yang namanya perangkat security. iMaster NCE Campus ini bisa memanage perangkat security itu sendiri. Yang berikutnya sendiri adalah Campus Insight. Campus Insight ini adalah software analitik kami. Yang pertama adalah untuk melihat namanya Real Time Experience Visibility. Jadi kita melakukan scoring dari 0 sampai 100. Kalau 100 itu artinya networknya perfect, nggak ada masalah. Sebenarnya sih jarang kita melihat customer kita nilainya sampai 100, karena 100 itu hanya milik pencipta kita. Rata-rata customer kita itu hanya masuk sampai kira-kira 95, 99, itu artinya udah good. Jadi kalau udah hijau itu good, bener-bener bagus banget tuh. Experience visibility. Jadi kalau misalnya dari manajemen kita bertanya, seberapa sehat sih network kita? Seberapa sehat sih, seberapa bagus sih jaringan kita? Kita bisa melihatnya dari Campus Insight ini. Kemudian yang kedua adalah kita bisa melihat fault locating ini, kita bisa melihat kalau ada masalah, kita bisa mengoptimize juga network kita sendiri menggunakan Intelligent Network Optimization dari software Campus Insight ini sendiri. Jadi ini adalah kalau Bapak dan Ibu saya nggak puas cuma manage doang, tapi saya pengen ngelihat kualitas jaringannya, saya pengen optimize jaringan ini, saya pengen dapetin kalau ada masalah saya pengen ngelihat duluan, jangan sampai saya dikomplain, tapi saya pengen ngelihat duluan. Campus Insight ini sangat cocok sekali untuk network Bapak dan Ibu. Cloud Campus versi 2.0 ini kalau saya recap, jadi kita mulai dari awalnya di bawahnya tuh ada access point, kita ada juga di bawahnya ada switch untuk connectivity menggunakan wired, di atasnya kita ada platform iMaster NCE untuk melakukan yang namanya configuration, monitoring, dan operation, dilengkapi juga dengan Campus Insight. Kita bisa transform yang namanya network kita yang tadinya cuma sekedar jalanan doang, tapi sekarang kita bisa bikin yang namanya smart road, yang namanya smart networking. Ini adalah evolusi berikutnya dari yang namanya jaringan gigabit wireless era. Jaringan Cloud Campus 2.0 ini sendiri, kita promote yang namanya openness. Jadi kita berpartnership dengan banyak vendor lain. Kalau mungkin Bapak dan Ibu mungkin worry juga, jangan-jangan kalau saya pakai Huawei, jangan-jangan nggak bisa nih ngobrol sama vendor existing kita yang merek Amerika. Jangan-jangan nggak bisa nih kita ngobrol sama brand Western lainnya. Don't worry, kita sudah melakukan testing dengan banyak brand lainnya. Don't worry, kita promote yang namanya openness. Jadi don't worry, kita tetap bisa connect ke dalam lingkungan network Bapak dan Ibu. Siapa aja sih yang pakai teknologi Huawei Cloud Campus ini? Kita sudah proven di banyak customer kita juga di seluruh dunia. Jadi mulai dari di China, di Western Europe, Asia Pasifik, mulai dari lingkungan finance kayak bank, kemudian sampai energy, enterprise, education. Di Indonesia sendiri kita banyak customer yang sudah mulai menggunakan produk Huawei Cloud Campus Solution ini. Huawei Cloud Campus Solution ini kita oleh third party, kita sudah dinilai, direcognize juga oleh Forrester, kita adalah salah satu strong performance. Dan oleh Gartner sendiri, kita adalah Gartner Peer Insight Customer Choice tahun 2020 ini. Jadi kita number one juga oleh third party survey dari Oro Market Share Report di tahun 2019 dari Q1 Q4. Jadi the whole world kita ini adalah rank number one. So
Bapak dan Ibu, don't worry, Bapak dan Ibu sudah melihat bahwa customer lain sudah banyak yang menggunakan juga. Yang kedua juga Bapak dan Ibu melihat bahwa kita mendapatkan yang namanya leadership dan award dari third party. Huawei Enterprise Indonesia sudah memiliki sosial media yaitu Facebook, Twitter, Instagram, dan YouTube channel. Silakan follow dan subscribe sosial media kami. Saya, Ivan Raditya Tanumiharja, mengucapkan terima kasih kepada partisipasi Bapak dan Ibu dalam menghadiri acara ini.